Nah, setidaknya dengan tahu outcome yang kita mau, goal financial yang kita mau, dari sekarang lah kita harus disiplinkan diri untuk mengatur, mengelola uang bulanan kita. Nah, mungkin masih banyak masyarakat Indonesia menurut aku nih ya, Pak Deki ya, yang memang belum punya awareness gitu ya akan dana darurat ini seperti yang aku sampaikan sebelumnya, karena uangnya nggak kerasa gitu ya, nggak Ya. masuk ataupun mungkin tidak terlalu terlihat dan disimpan saja. Itu soalnya suka menggoda gitu dengan nominal yang besar. Hmm. Rasanya ini cukup nih untuk beli misalnya sepeda favorit saya atau Ya. gadget favorit saya. Ini Ya. sebenarnya penting apa nih, Pak Deki, untuk kita punya dana darurat? Nah, itu tentu kembali kepada dalam dunia NLP itu namanya outcome-nya. Hmm, Goal-nya kita tuh apa? oke. Ya, kalau kita sudah tahu rencana kita ke depan bahwa kita ada kebutuhan apa yang kita mau beli, misalnya mau beli motor, mau beli mobil, kita mau membeli rumah, cicilan KPR rumah dan lain sebagainya, kita sudah tahu nih biaya yang akan kita butuhkan berapa, yang akan datang berapa tahun lagi yang kita mau ambil. Ya. Nah, setidaknya dengan tahu outcome yang kita mau, goal financial yang kita mau, dari sekarang lah kita harus disiplinkan diri untuk mengatur, mengelola uang bulanan kita. Hmm. Kalau nggak ada outcome, nggak ada financial goal-nya, apa yang kita, ya seperti yang tadi Kak Audrey sampaikan tadi, ya kita bisa nggak disiplin, kita itu nggak terasa, dan kita nggak terkontrol pengeluaran kita. Yes. Ya, ya, ya. Jadi outcome ya, lagi-lagi Ya, ingatkan untuk punya tujuan gitu ya dari yes, itu setiap yang pertama. setiap Karena financial goals setiap orang kan berbeda, Kak ya, Audrey. pasti, pasti. Hmm. Ada yang mungkin pengen rumah, ada Yes, yang mungkin mempersiapkan dana sekolah anak gitu ya, yes, ataupun mungkin ingin liburan, itu juga mungkin harus dipersiapkan dengan sedemikian rupa seperti itu. Tetapi tadi yang menarik tuh Pak Deki di awal ya, ada yang produktif dan juga konsumtif. Ini kan permasalahan kita semua ya, nggak menampik, yes. aku juga sering gitu ke puter-puter ya, Benar, konsumtif putar saja. dan juga produktif seperti itu. Mungkin boleh diklasifikasi Pak Deki, sebenarnya pengeluaran yang produktif seperti apa dan konsumtif tuh yang seharusnya seperti apa sih, sehingga kita juga bisa lebih strict gitu ya dalam Ya. memilah pengeluaran ini. Nah, sama-sama kan keluar duit, sama-sama belanja nih namanya. Iya. Belanja yang konsumtif dan belanja yang produktif. Belanja yang konsumtif artinya uang yang sudah keluar, yang kita nikmati, tetapi tidak menghasilkan kembali pendapatan. Kalau produktif kan beda. Nah, Mhm. itu masuk ke dalam sisi yang ketiga sebenarnya. Oh. Ya. Bagaimana uang kita keluarkan dan bisa menghasilkan uang juga buat kita. Mhm. Sama-sama keluar duit kan belanja, tapi bisa menghasilkan gitu. Ya, Mhm. jadi dalam hal ini, baik dalam hal uang belanja itu nanti saya tertera di dalam tips yang ketiga dan keempat. Nah, Oke. bagaimana kalau kita sekarang langsung masuk ke dalam tips yang kedua? Oke, Pak Ya, Deki silakan. oke. Jadi yang tadi saya sampaikan tips pertama adalah kita harus sisihkan dari pemasukan kita untuk dana darurat. Kalau dikatakan bahwa setiap orang sudah mengalami yang namanya COVID, pandemi, ya, Mhm. setiap orang di rumah terisolasi dan sebagainya. Kalau masih tidak sadar akan pentingnya dana darurat, saya sudah nggak tahu lagi apa yang harus saya sampaikan. Ada yang sampai hutang kan, Iya, ada yang betul. harus sampai pinjol dan lain sebagainya. Berarti dari situ harus secara nggak langsung sudah menyadarkan setiap orang bahwa pentingnya sisihkan pendapatan kita untuk dana darurat. Berapa banyak, berapa lama? Ya dengan kondisi pengalaman sebelumnya ya minimal antara 3 sampai 12 bulan kembali kepada kondisi masing-masing.